Setahu saya peraturan soal digitalisasi kayak TV aja nggak disasahin. Ya itu kan RUU penyiaran. Iya, di RUU penyiaran itu kamu harus tahu. Nah, yang menjadi perdebatan atau yang memperdebatkan adalah justru para pemilik media besar. Itu makanya Kang Farhan di sini. Ya nanti kalau itu kan? Itu adalah bagian dari regulasi untuk pemanfaatan aset udara atau frekuensi. Iya. Nah itu lain lagi sama rejim informasi lain lagi. Oh itu lain lagi. Lain lagi. Oh bukan satu itu ya? Itu mah beda di sebelah sini nih. Itu masuk ke komisi target. Komisi 1. Komisi 1. Karena RUU penyiaran akan kita review lagi terus kita bicarakan yuk gimana caranya supaya ini jalan. Oke, tapi yang harus digarisbawahi rezim informasi itu bukan berarti pembatasan informasi kepada masyarakat. Bukan. Bukan ke situ ya. Rezim itu jangan berkonotasi negatif dong. Iya kan. Coba sekarang dicek. Semuanya serba sensitif, apalagi sama Kang Farhan belum dilantik aja udah pada ntar 14 saya akan di demo. Tenang aja. Gitu. Nah, jadi jangan sampai kita berkonotasi bahwa rezim itu artinya negatif. Ya. Rezim itu artinya adalah pengaturan. Iya, memang itu karena kuasa pengaturan itu artinya rezim. Nah, kita punya kuasa pengaturan terhadap informasi harus kita pegang. Jangan dibiarkan. Bahkan negara-negara liberal saja punya yang namanya rezim informasi. Ya. Bukan berarti terus dilepaskan begitu saja. Bebas itu bukan berarti nggak boleh diatur. Seperti itu kurang lebih. Betul sekali. Amerika punya, Eropa punya, Inggris punya. Salah satu yang terbaik itu negara-negara Skandinavia. Jepang juga punya. Kalau Cina bahkan rezim informasinya itu bisa melahirkan pengusaha sekelas Alibaba. Ya. Itu masalahnya regulasinya dulu atau kesejahteraannya dulu, Kang? Oh ya sama-sama dong. Sama-sama. Karena gini, kalau hanya kesejahteraan yang dikejar tanpa keteraturan, maka akan menimbulkan ketidakmerataan. Itu bahaya. Ya. Karena akhirnya cuma percaya bahwa survival of the fittest. Cuman yang kaya makin kaya, makin miskin makin miskin. Nah, untuk memperkecil itu, maka perlu ada regulasi. Jadi mesti bebarengan. Kalau regulasi semuanya, nanti negara makin kaya, rakyat makin sengsara. Nggak boleh. Kita titipkan ke Kang Farhan di sini ya. Amin. Mudah-mudahan 5 tahun lagi masih kayak gini konsisten. Iya. 5 tahun lagi saya interview lagi. Jangan 5 tahun. Tiap tahun? Tiap bulan kalau perlu. Untuk ngecek biar kamu tahu ada perubahan apa enggak. Kita tagih janjinya Kang Farhan ya. Tiap bulan kita dapat akses. Nanti kalau udah ada ruangan kita ke ruangan Kang Farhan ya. Enggak. Ini juga nih Kang Farhan boleh nyobain kursi Kang Farhan nanti di ruangannya. Orang kursinya aja sempit. Nanti ya. Boleh ya. Kursinya sih enak banget. Iya mahal kan, makanya pada rebutan. Kursinya tuh empuk banget ya. Iya. Makanya ada yang tidur, orang dilantik aja ada yang tidur. Cuman joknya banyak durinya. Waduh. Iya. Ini juga kita mau menyinggung belakangan yang lagi rame soal isu toleransi kan. Sebagian yang masuk DPR data setengahnya adalah pengusaha, ya kan? Mungkin beda dengan Kang Farhan yang backgroundnya adalah seniman gitu. Kalau pengusaha mungkin backgroundnya saya nggak mau menyamaratakan semua, tapi pengusaha dengan basic untung rugi biasanya kan. Kalau seniman tuh dengan rasa, ya seperti itu kurang lebih. Yang soal toleransi ini apa yang mau dibawa sama Kang Farhan masuk di gedung yang sempit ini menurut? Itu kan data dari Tempo ya. 45,5% terafiliasi dengan usaha, sehingga dikhawatirkan terjadilah yang namanya KKN, nepotisme dan lain-lain. Kepentingan lah ya. Tetapi perlu diingat bahwa 100% yang masuk ke DPR RI ini, MPR RI yang juga gabungan DPR RI dengan DPD itu semua bawa kepentingan. Jadi menurut saya itu pengolahan data yang memang kayaknya ditujukan pada arah sesuatu gitu. Buat saya itu framing lah. Gitu. Karena pada kenyataannya 100% orang yang masuk ke sini bawa kepentingan. Ya iyalah, pasti dia punya goals dong. Nah, terus what is the point hanya untuk menunjukkan 45% itu? Kan gitu. Sehingga dalam hal ini saya melihat apapun latar belakangnya, baik itu pengusaha bukan pengusaha, politisi bukan politisi, yang pasti kita di rumah kebangsaan ini, itu adalah bagian dari kebinekaan. Termasuk yang namanya kebinekaan tidak hanya masalah antara toleransi kesukuan, toleransi keagamaan, tapi juga
toleransi kepada disabilitas. Ya. Itu menjadi sangat penting. Ya. Gitu ya. Oke, Nah, oke. lalu bagaimana saya melihat soal wawasan kebangsaan dalam kerangka toleransi ini? Ya. Yang paling penting adalah kita jangan mengklaim kebenaran. Nah, itu Agama saya paling benar buat saya, ya. tetapi belum tentu benar buat kamu. Ya. Dan itu saling kita hormati. Ya. Itulah yang paling penting. Jadi kalau sampai saya menganggap bahwa agama saya paling benar buat saya, sehingga ruang hidup ini paling benar buat saya, maka saya akan bergesekan dengan orang punya keyakinan yang beda. Keyakinan yang agama yang berbeda, tapi keyakinan yang sama. Iya, iya. Kalau kamu merasa agama kamu paling benar dan kamu berhak untuk Masuk ke garis ini. Oke. Disitulah intoleransi terjadi. Oke. Itu sebabnya buat saya yang paling penting adalah jangan pernah mengklaim kebenaran. Oke. Sekali Anda mengklaim kebenaran, maka Anda merusak jalinan kebangsaan. Tenun kebangsaan. Oh, nggak usah pakai itu ya. Ya boleh aja, itu juga bahasa yang bagus kok. Bagus ya. Oke. Siap ya. Cuman kita kok saya nggak kepikiran ya, saya kok lupa lagi kalimat tenun kebangsaan itu kamu ingetin. Saya ingetin Kang. Saya mah jalinan. Jalinan. Kan mau saya Seperti ingetin. jalan kasih Gita Cinta dari SMA antara Gali dan Ratna dong. Nggak, tadi saya ngingetin tenun kebangsaan kan soalnya partainya Kang Farhan yang udah deklarasi pertama. Deklarasi apa? Sama yang biasa menginikan tenun kebangsaan. Wah, itu lain lagi ceritanya, Bos. Itu lain lagi ceritanya, Bos. Itu lain lagi. Itu ada cerita yang menarik. Nantilah. Sesi kedua. Nanti sesi kedua. Nanti Bulan depan ya? Boleh Bulan Kang depan Farhan. kamu akan melihat cerita yang Boleh. berbeda. Pokoknya- Dimulai kapan? Dimulai terserah Kang Farhan, kita menunggu Saya aja. kabarin ya. Hah? Dimulai besok. Kita tunggu ya. Seru nih. Kita punya co-host tetap di anggota DPR ya, ada Kang Farhan. Oh, enggak. Kamu nyuruh saya jadi co-host. Siapa tahu Kang Farhan tetap Gak kangen boleh. Kangen sekali, tapi saya gak boleh tanda tangan kontrak sekarang. Iya, justru nggak pakai kontrak. Enak aja lu gratis. Ya udah, Kang Farhan terima kasih Kang. Abis ini kita ada satu tamu lagi ngomongin soal toleransi juga. Kang Farhan, nuhun, Mangga, good luck. sami-sami. Semoga bisa amanah. Amin. Ada yang mau disampaikan sama dapilnya Kang? Bandung dan Cimahi juga banyak yang nonton Kang. Assalamualaikum. Sampurasun. Saudara-saudaraku, dulur-dulurku. Maaf saya potong. Setahu saya Kang Farhan itu memberikan stiker-stiker untuk Kang Farhan tetap samperin rumah-rumah yang ada stiker. Kalau nggak salah itu ya? Salah satunya iya. Salah satunya itu iya. canvassing namanya. Canvassing ya? Iya, Oke. jadi yang berkenan nempelin stiker, insya Allah akan saya kunjungi lagi. Yang kemarin nempel stiker tagih. Ya boleh, itu udah pasti program itu. Iya, makanya tagih. Ya, Udah tapi, pasti program. Kang, ini kan belum sebulan. Jadi pokoknya masih ingat. Nanti kalau tahun kedua, saya Kang, dapat tugas ke luar negeri, misalkan ke Rusia gitu ya. Iya. Nanti dari Rusia saya terbang langsung ke Bandung. Mantap. Ke Kertajati atau apa? Kertajati ya? Enggak, Kasihan. kalau dari Singapura masih di Bandung. Belum ke Kertajati. Ya usul lah tuh, kasihan nggak kepake bandaranya. Kepake untuk yang domestik. Susah nih udah jadi politisi ya. Sok silakan Kang. Sok ya, Ya. dulur-dulurku tersayang yang ada di Kota Bandung dan Kota Cimahi, terima kasih untuk dukungannya. Insya Allah saya akan menjaga amanah untuk bekerja di DPR RI dan juga tentu saja bekerja untuk Bandung dan Cimahi tercinta. Amin. Siap, kita tunggu janjinya Cimahi dan Bandung dan juga Indonesia. Dan jangan kemana-mana, tetap di Generasi Mecin.